Malam teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas masih tentang Karl Jasper, seorang filsuf yang memberikan nuansa eksistensialisme di dalam pemikirannya. Jasper menjelaskan tentang kehidupan keseharian kita ya, kehidupan sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai anak muda, teman kerja, itu sesuatu yang sangat keseharian. Bahkan pengetahuan itu hadir dari keseharian menjadi pengetahuan yang bersifat praktis. Nah, kita berbicara tentang manusia dalam kesehariannya pasti akan menciptakan atau menggunakan suatu pengetahuan yang bersifat praktis. Tetapi itu menurut Jasper bukan suatu pengetahuan yang bersifat eksistensial gitu kan, karena keseharian itu sesuatu yang tidak termaknai secara dalam, secara tidak reflektif, dan ada disebut dengan existence, yaitu kesadaran mengenai eksistensi sejati saat manusia menyadari kebebasan, tanggung jawab, dan keterbatasan eksistensinya. Jadi pengetahuan hadir mengenai tentang diri, gitu kan. Apakah diri kita ini memiliki kebebasan, memiliki kehendak yang terbatas atau tidak terbatas? Lalu apakah diri kita ini terikat dengan suatu moralitas baik dan benar sehingga kita harus punya tanggung jawab terhadap diri dan orang lain? Semua itu dibicarakan oleh Jasper dan dikaitkan tentang kita bereksistensi, maka kita akan mendapati suatu disebut dengan akhir eksistensi, yaitu bisa kematian. Karena setelah kita mati maka eksistensi kita ya terhenti gitu. Kemudian Jasper menjelaskan pula tentang suatu transcendence gitu kan. Nah, ini berbicara mengenai sesuatu yang melampaui dunia empiris. Nah, ketika Jasper berbicara mengenai Dasein yang terkait dengan kehidupan pengalaman sehari-hari, kemudian pemaknaan, dan berbicara tentang sesuatu yang bersifat transenden, ini adalah bersifat pengetahuan metafisika. Berbicara mengenai sesuatu yang melampaui fisik, melampaui sesuatu yang logika, sesuatu yang bersifat empirik, itu kan sesuatu yang disebut dengan metafisika. Jadi ini bersifat metafisika eksistensialis. Bagi Jasper, manusia tak bisa memahami eksistensi sejati. Nah, jadi memang manusia menurut Jasper tidak bisa memahami eksistensi sejati atau pengetahuan yang bersifat sejati lewat logika ataupun dengan ilmu sains. Nah, hal ini menyebabkan kita selalu memahami diri kita itu dalam suatu batas, kan? Ada suatu batas tertentu. Kadang kita mengetahui, kadang kita tidak mengetahui. Banyak kita mengetahui, sedikit kita tidak mengetahui tentang sesuatu itu. Tentang suatu peristiwa, kadang kita memiliki batasan untuk memahami peristiwa di masa lalu, apalagi di masa depan gitu kan. Bahkan kita juga saat memahami masa kini saja kita selalu memiliki pemahaman yang terbatas untuk menjelaskan keadaan diri kita. Lalu situasi kemiskinan masyarakat saat ini, kita tidak terlalu bisa memahami tentang kemiskinan itu, dan implikasinya adalah memang kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dalam hidup kita karena kita memahami realitas itu sendiri tidak lengkap. Jasper memperkenalkan konsep tentang kehidupan, yaitu kondisi kehidupan, situasi batas yang sudah saya jelaskan tadi, kematian. Kematian itu adalah memang refleksi yang paling eksistensial gitu. Ketika kita melihat orang yang mati, maka kita akan berbicara, kenapa nih orang mati? Kenapa? Apakah kehidupan kita ini nanti akan dibatasi oleh kematian dan setelah itu sia-sia?
Lalu berbicara tentang penderitaan. Penderitaan ini tentu saja bersifat psikis dan fisiologis badan gitu kan. Sakit badan disebabkan oleh fisik sakitnya, kemudian sakit psikologis, ini suatu penderitaan. Dan itu menjadi suatu batas gitu kan, suatu keadaan yang membuat kita menjadi terbatas. Kemudian kita tuh menurut Jasper harus berjuang gitu kan. Perjuangan ini adalah suatu aktivitas yang mengaitkan antara aktivitas keseharian kita dengan suatu ide yang ideal gitu kan. Dan saat itu terjadi suatu kontradiksi, ketidaksesuaian antara ide dan yang kita lakukan, atau ide sesuatu yang disebut ideal tapi fakta lapangannya tidak ada gitu kan. Sehingga kita harus memahami bahwa manusia ini selalu hidup di dalam atau rentan melakukan suatu kesalahan. Menurut Jasper ya, kita ini memang harus berkomunikasi gitu kan. Berkomunikasi di dalam suatu keilmuan, di dalam suatu pengetahuan, di dalam suatu pembicaraan wacana yang tentu saja adalah membangunkan kesadaran tentang kebebasan, tentang moralitas dan situasi batas kita gitu kan. Kalau hanya sekedar berbicara tentang hedonisme, berbicara tentang makanan, berbicara tentang kehidupan kita sebagai pekerja, itu sesuatu yang tentu saja adalah keseharian, sehingga tidak menambah suatu kualitas dalam hidup kita, tentang eksistensi hidup kita. Dan menurut saya pemikiran Jasper bisa menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang bersifat metafisik ya bagi para pengkaji ilmu metafisika di dalam filsafat ya, bukan metafisika klinik. Dan Jasper memiliki suatu pemahaman yang tentu saja mengkritik pemahaman rasionalitas yang bisa memahami secara menyeluruh gitu kan. Nah, ini sesuatu yang menurut Jasper diragukan oleh Jasper. Dan hal ini menjadi suatu kritik terhadap para pemikir yang ingin memahami realitas itu secara tuntas, statis. Nah, dan hal itu ternyata kita juga menjadi suatu pemahaman gitu kan. Sebelum orang untuk memahami sesuatu yang bersifat mendalam, reflektif, berguna, memiliki landasan dasar eksistensial, kita harus melampaui tentang keseharian kita. Lalu kita mengabstraksikannya atau kita menghayatinya menjadi suatu pengetahuan, pemahaman mengenai pemaknaan gitu kan. Dan inilah hal yang harus dibicarakan gitu sebagai suatu komunikasi eksistensial. Dan tentu saja ketika berbicara mengenai komunikasi eksistensial, maka tidak semua orang akan bisa bicara tentang itu gitu. Karena dunia ini diisi oleh wacana yang bersifat kapitalisme, diisi oleh wacana yang bersifat banalitas, suatu yang bersifat bombastis, banal, tapi itu sesuatu yang tentu saja bisa saja terjadi suatu patahan epistemologis. Seseorang dari asalnya berbicara mewacanakan sesuatu yang dangkal bisa masuk ke wilayah yang bersifat eksistens, lalu masuk ke wilayah transenden juga. Meskipun hal tersebut akan terjadi kepada setiap orang, tapi tidak setiap orang memiliki suatu kualitas, memiliki suatu intensitas di dalam pemahaman dari dasein, eksisten, kemudian transenden. Hal ini sangat penting untuk dibahas oleh para pemikir tentang bagaimana cara kita hidup di dunia. Apakah kita hanya menjadi makhluk keseharian, apakah kita akan menjadi makhluk yang menyadari keberadaan dan pemaknaan akan hidup kita. Juga kita harus memahami tentang kemelampauan terhadap realitas yang saat ini, realitas fisik, terus relasi-relasi kita dengan yang lain gitu, dengan ide, dengan suatu kemungkinan bahwa kita ini memang akan terlibat atau terkena efek dari aktivitas manusia yang lainnya yang jauh sana bahkan dengan tempat tinggal kita. Dan ini sesuatu yang bersifat
memahami tentang transendensi, maka memahami tentang melampaui kedirian kita sebagai individu dan mengaitkannya dengan masyarakat sekitar, masyarakat bangsa dan negara, dan masyarakat dunia. Itulah, demikian yang saya sampaikan tentang Karl Jasper. Semoga bermanfaat. Terima kasih.